Sudah ada Mbak Cynthia. Halo, selamat malam Mbak Cynthia. Halo malam Mas. Oke. Terima kasih sudah begadang ya buat dengerin Nightmare dan juga cerita di Nightmare on the Air. Iya, terima kasih. Tadi sudah sempat saya dengerin ceritanya dan saya yakin ini cerita cukup menarik ya, karena mungkin kalau misal saya boleh simpulin di awal gitu ya. Jadi Mbak punya tetangga, dia udah meninggal cukup lama ya, mungkin hampir 1 bulan ya. Hampir 1 bulan, tapi Mbak nggak tahu kalau beliau sudah meninggal, dan selama 1 bulan itu ya udah Mbak bertegur sapa seperti biasanya. Ceritanya cukup menarik. Kalau udah di garis besarnya, detailnya silakan diceritakan Mbak Cynthia. Oke, terima kasih. Jadi saya kan tujuannya pulang ke Semarang itu kan mau ke makam orang tua, sekalian saya tengok rumah orang tua kan, karena nggak ada yang nempatin juga. Perjalanan saya dari Magelang ke Semarang tuh memang awalnya sudah feelingnya udah nggak enak. Saya sampai itu maghrib ya. Maghrib itu saya sama anak saya di umur 9 tahun. Pada waktu itu saya bertegur sapa sama tetangga. Biasa kan kalau kami tinggal di perkampungan gitu kan, saling tegur sapa gitu. Saya bilang, Mbak, tumben maghrib-maghrib kok di luar, kok pegangan kepala kenapa? Lagi pusing kok, aku bilang gitu. Dia hanya manggut sih, nggak ngomong apa-apa gitu. Oke, terus kemudian anak saya tuh diem, dia orang ketakutan gitu kan. Terus mama tuh ngobrol sama siapa sih gitu. Kamu kalau sama tetangga jangan kayak gitu dong. Disapa tetangga ya harus senyum. Cuman anak saya tuh nggak berani ngebantah gitu. Terus siangnya pada saat saya buka garasi mobil itu, beliau juga masih ada di situ. Tapi memang kondisi waktu itu di kampung tuh sepi banget kan. Hanya ada satu tangga saya, tapi dia juga agak bingung. Dia karena melihat saya tuh, saya menyapa siapa, saya melambaikan tangan ke siapa gitu. Nah waktu itu si tetangga saya yang sudah nggak ada itu, dia melambaikan tangan ke saya gitu, sambil senyum gitu. Saya bercandain, ayo ikut yuk ke Magelang gitu, saya bilang gitu. Dia yang manggut, sambil senyum gitu kan. Terus tetangga saya tuh lagi ngomong, loh dek kamu tuh ngomong sama siapa? Itu Mbak Yani gitu. Tapi tetangga saya waktu itu nggak ngeh kan ya, karena di situ ada nama sama, tapi beda profesi gitu. Terus biasanya kalau ada tetangga yang nggak ada kan saya selalu dikabarin gitu kalau ada tetangga kita gitu kan lagi keseripahan atau apa gitu. Nah ini sama sekali tetangga tuh pada lupa juga untuk ngabarin saya. Akhirnya pada saat saya ketemu sama mbah yang jaga rumah saya, beliau cerita kan, lah ya dik ya, bangun rumah udah jadi, giliran rumahnya udah jadi malah orangnya nggak ada. Ya saya jawab enteng, iya sih mbah, warna-warni dunia. Saya pikir tetangga satunya yang lagi bangun rumah gitu kan. Ternyata yang dimaksud mbah tuh beda. Loh mbah, emang Bu A ini udah nggak ada apa? Aku bilang gitu. Larang itu masih hidup. Bukan, tetangga kita belakang itu loh, belakang rumah. Mbak X misalnya kayak gitu kan. Nggak mungkin. Kok nggak mungkin, gimana Tondo? Aku kisah di sini nungguin rumahmu gitu. Nggak mungkin lah, orang kemarin aja aku baru terus kesapa kok, tanya nih kak, saya bilang gitu, tanya putri saya gitu kan. Terus dia bilang, kalau nggak percaya ayo tak cross checking ke tetangga satunya. Jadi bener-bener saya tuh kayak orang apa ya kayak unbelievable buat saya sih, kok bisa gitu. Terus ternyata benar, pada saat saya ke makam bapak ibu saya, makamnya itu ya mungkin jaraknya ada kurang lebih 20 meteran lah dari makam almarhum bapak ibu saya gitu. Dan saya baru kaget juga, ternyata saya bertemu dengan, nggak tahu deh itu menyerupai jins atau memang arwah beliau yang katanya konon kalau 40 hari itu masih berkeliaran di rumah gitu kan. Karena memang saya punya kedekatan gitu kan dengan beliau semasa hidup, kami sering bercanda, mungkin mau pamitan kali ya. Saya mikirnya kayak gitu sih. Tapi datang atau menyapa saya tuh dengan muka yang tidak menakutkan, hanya apa ya, wajah datar, tapi juga ada senyum-senyum yang tidak menakutkan lah, senyum-senyum yang tenang gitu. Dan waktu anak saya tanya, ingat nggak waktu kamu negur mama tuh ngobrol sama siapa gitu. Anak saya baru jujur, mah aku tuh mau jujur, cuman aku takut kalau mama tuh nanti marahin aku. Kenapa gitu, nanti mama nggak percaya gitu.
yang aku lihat itu mah itu tuh sudah bentuk kayak pocong gitu, bentuk kapas-kapas gitu sih. Mbak Cynthia, ini Ya. serem banget sih, beneran. Kalau misal ada Mas Febri ini mungkin bakal lebih seru lagi, but it's okay ya. Oke. Nanti mungkin aku bakal minta untuk dimuat aja di YouTube biar nanti Mas Febri. Oke, dengan senang hati. Berarti total berapa kali bersinggungan Mbak dengan sosok ini? Total bersinggungan itu udah dua kali ini. Dua kali. Sebentar. Putri saya bangun. Okay. Oh iya, takut. Tenang saya. Aduh. Oke. Itu sih. Dua kali ini. Dan dua kali ini akhirnya baru tahu kapan kalau sosok beliau sudah meninggal. Udah sebulan sih ternyata itu tuh. Ini kejadian kapan sih, Mbak? September tahun lalu. Iya, September tahun lalu sih itu. Terus yang meninggalnya itu udah Agustus. Udah Agustus, kayak mempersiapkan 40 hari kalau nggak salah. Cerita ini Mbak ceritain ke beberapa tetangga mungkin, atau kan pasti shock juga, tetangga kaget. juga shock juga gitu. Tetangga kita juga minta maaf, ada yang ngabarin, biasanya juga ada cerita, pada kabar-kabar lah atau apa gitu. Tapi nggak ada yang ngabarin sama sekali gitu. Gitu. Oke. Tadi gitu. gongnya di waktu putrane Mbak bilang yang dilihat seperti ini. Jadi udah sudah bukan bentuk orang gitu yang dilihat. Tapi oke, makanya tadi Mbak bilang anak Mbak dia diam takut langsung. Ya, takut ya. Iya, jadi kayak orang orang ketakutan gitu. I see, menarik. Jadi yang dia lihat itu udah mata itu udah tutup kapas. Aduh. Udah mata itu udah tutup kapas. Itu halo. Tadi ya, kan halo? Katanya rumah baru dibangun, terus setelah rumahnya jadi malah orangnya meninggal. Ada yang ninggalin tapi kan rumah tersebut ada. Ada suaminya, ada anaknya juga. Ya kan memang dia sedang proses bangun rumah, udah jadi kan, baru menempati berapa bulan, menikmati hasil lah kalau bisa dibilang sih gitu, menikmati hasil kerja keras gitu kan. Terus kemudian beliau jatuh sakit, udah. Tapi saya nggak tahu gitu, karena memang selama kami kenal itu kan kayak saling ada interaksi yang baik lah, komunikasi kami itu baik banget. Oke. Gitu sih. Baiklah, Mbak Cynthia. Semoga hal baik untuk almarhumah juga ya. Oke, next bisa ini lagi. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat ya. Malam, terima kasih. Oke, thank you.